Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memanifestasikan uang ya. Nah, rezeki itu kan luas ya, ada banyak hal, tapi kita fokuskan di rezeki secara spesifik adalah uang. Mungkin di video dua kali sebelumnya ya, pernah saya bahas tentang rezeki itu bukan hanya uang. Tapi kali ini saya akan membahas rezeki secara spesifik, yaitu uang. Bagaimana kita memanifestasikannya. Saya termasuk yang sebenarnya tidak melakukan afirmasi tentang uang ya. Saya mengatakan bahwa rezeki itu bukan hanya uang, karena saya fokusnya ke situ. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa saya baru maunya uang saja gitu. Karena banyak yang ingin lebih senang ketika banyak uang ya, dibanding punya barang-barang atau bisa menikmati hidup walaupun tidak mengeluarkan uang sendiri ya. Tapi kadang-kadang ada yang puas loh ketika dia bisa beli dengan uang ya. Dia bisa bersyukur itu kalau dia punya uang. Nah, sekarang kita bahas yang spesifik saja, uang. Yang pertama, ketika sahabat-sahabat ini ingin memanifestasikan uang yang banyak ya, yang pertama, cintai dulu uangnya. Nah, banyak paham-paham ya, mungkin ajaran-ajaran yang melihat uang itu sesuatu yang negatif. Uang itu adalah sumber malapetaka. Uang adalah sumber keserakahan ya. Nah, itu hilangkan dulu pikiran-pikiran tersebut. Setelah Anda menghilangkan pikiran tersebut, munculkan pikiran baru bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Uang adalah sumber perasaan syukur. Uang adalah kenikmatan. Uang adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Uang adalah kebahagiaan. Uang adalah kenikmatan. Uang adalah cinta. Semakin kita memberikan afirmasi positif pada uang, maka uang akan lebih mudah datang pada kita. Uang adalah cinta. Uang adalah bahagia. Uang adalah kenikmatan, uang adalah keindahan. Terus kita munculkan afirmasi tersebut. Setelah itu, yang kedua, sebisa mungkin ketika kita mendapatkan uang, maka kita merasakan rasa syukur yang dalam. Kita harus munculkan rasa syukur. Kalau Islam mungkin dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Atau kalau agama lain bisa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi ketika dapat kita merasakan syukurnya dulu. Mau berapapun jumlahnya, bersyukur dengan caranya masing-masing. Lalu bagaimana dengan saat kita mengeluarkan? Ketika kita mengeluarkan, kita juga harus bersyukur. Karena apa? Karena yang kita keluarkan ini bermanfaat. Contohnya misalnya, kita bayar listrik dengan uang. Maka kita bersyukur dengan saya membayar listrik ini, saya merasakan rumah saya terang, ya, ada lampunya, saya bisa menonton TV, saya bisa menggunakan wifi, saya bisa menyalakan kipas angin, AC. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk bayar listrik, kita merasakan tetap rasa syukur. Semakin kita bersyukur, maka akan ditambah. Uang yang kita buang akan kembali lagi. Saat kita belanja, ingat, kita juga harus bersyukur. Uang yang kita keluarkan untuk belanja itu untuk gaji karyawan, untuk gaji satpam, untuk bayar listrik mall tersebut. Artinya ketika kita belanja, sebenarnya kita bersyukur karena kita bisa menolong orang. Dan kita akan mendapatkan lebih. Kembali lagi.
Itu yang kedua. Jadi bersyukur saat mendapatkan, juga bersyukur ketika keluar. Nah, masalahnya sekarang banyak orang yang dapat, dia tidak bersyukur, dia mengeluh, kenapa jumlahnya cuma segini ya. Lalu ketika dia keluar, dia mengeluh, ya habis deh duit gua, ya berkurang nih uang saya. Nah, sebisa mungkin untuk hindari hal tersebut. Bahkan kalau lebih gila lagi nih, tapi memang berhasil sih, saya sudah pernah mencoba ya. Misalnya kita makan di restoran, 30.000, coba tambahin saja nolnya, ya, berarti menjadi 1, 300.000. Tambah lagi 1, 3 juta. Lalu kita lihat angka 3 juta di pikiran sadar kita. Lalu kita rilekskan pikiran kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terima uang 3 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terima uang 3 juta. Ketika kita melihat bon itu, maka masuk ke alam bawah sadar. Dan rasakan nanti, cepat atau lambat kita akan dapat uang dengan jumlah segitu. Begitu juga coba dengan 3 juta. Nanti kita bayangkan 30 juta, tambahkan nolnya. Dan itu bisa terjadi. Yang penting kita yakin. Yang kedua, terus kita maksimalkan pikiran tersebut. Jadi jangan menganggap bahwa mengeluarkan uang itu sebagai suatu bentuk kehilangan. Tapi keluar uang itu sebenarnya untuk menarik uang lebih banyak lagi. Keluar akan datang lebih banyak. Keluar akan datang lebih banyak. Semakin banyak keluar, semakin banyak. Itu bentuk afirmasi uang ya. Dan berikutnya, hindari untuk menawar. Misalnya kita belanja buah-buahan ya. Lalu berapa harganya Pak? 20.000. Bisa kurang nggak? Nah, kebiasaan kita untuk bisa kurang nggak, itu alam bawah sadar kita akan menangkap bahwa kita ini tuh miskin. Kita ini tidak punya uang banyak. Kita ini tidak bisa bayar. Gitu. Sehingga semesta menangkapnya seperti itu, sesuai yang ada di alam bawah sadar. Jadi sebisa mungkin untuk tidak menawar. Beli barang di kaki lima, ya kan? Lalu menawar, bisa kurang nggak? Tapi giliran di mall, dia tidak menawar, emang karena tidak boleh menawar. Ya, jadi sebisa mungkin tidak menawar. Atau misalnya teman kita yang dagang, lalu kita beli, kemahalan, harga temen dong. Masa nggak bisa kurang sama temen gitu. Hindari hal-hal tersebut. Kebiasaan itu akan membuat pikiran kita melepaskan getaran pada semesta bahwa kita miskin, kita ini tidak punya banyak uang gitu. Karena sering menawar. Lalu bagaimana kalau beneran tidak punya uang? Ya sudah, tidak usah beli. Tidak usah dibeli gitu. Lebih baik Anda tidak beli daripada Anda nyusahin orang dengan menawar, kecuali dia yang menurunkan harganya sendiri gitu, biar kita beli. Baik sahabat-sahabat, malah lebih untung kita kalau lebih kerennya lagi, kita lebihkan. Dan ini terjadi, memang ada banyak teman-teman saya ya, dia kaya raya. Saya lihat perilakunya, orang jual cuma 50.000, dibayar sama dia 100.000. Harga parkir 2.000, dia kasih 10.000. Dan dia pernah cukur rambut. Itu ditulis di situ 25.000. Tapi dia bayar 50.000. Dan dia tidak, kembaliannya ambil saja. Dan itu saya lihat orang-orang kaya itu biasanya kayak begitu kelakuannya ya. Sering melebih-lebihkan gitu. Melebihkan, tidak pernah nawar, justru malah nambahin. Nah, ini manifestasi uang itu seperti itu. Jadi kita munculkan alam bawah sadar kita bahwa kita ini kaya gitu. Lalu hidup sesuai dengan standarkan hidupnya sesuai dengan diri kita. Contohnya, mohon maaf ya, Anda bukan penerima BLT, lalu Anda mengambil BLT,
Nah, saya beberapa hari yang lalu ya kedatangan dari dinas sosial dan dia menawarkan BLT, bantuan langsung tunai, karena katanya nama saya terdaftar. Nah, akhirnya saya tolak karena saya menganggap itu ada orang yang lebih berhak lah. Insya Allah saya masih bisa memenuhi kebutuhan saya gitu. Tapi kalau saya agak serakah ya, bisa saja saya ambil itu BLT tersebut. Tapi itu sama saja saya mendoakan diri saya untuk menjadi penerima BLT, menjadi orang miskin, menjadi orang yang kekurangan gitu. Nah, jadi lihat kelayakannya. Kalau Anda merasa layak menyekolahkan anak Anda di sekolah swasta yang mahal, ya, sekolahkan di sana. Jangan Anda yang penting murah. Lihat standar ekonomi. Kalau Anda bisa naik kelas bisnis, ya naik pesawat kelas bisnis. Naik kereta kelas bisnis. Jangan ketika Anda mampu, Anda lebih memilih untuk yang murah sajalah, yang kelas ekonomi. Nah, itu sama saja Anda ingin mempertahankan kelas Anda gitu. Atau misalnya juga ketika Anda itu biasa naik Grab mobil ya, atau taksi online, naik taksi, naik mobil, ya sudah, jangan berdempet-dempetan di busway ya. Ya, di busway itu biar diisi oleh orang yang secara keuangan itu ingin hemat gitu. Tapi kan saya juga ingin hemat ya, terserah. Tapi itu kembali lagi akan memasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa sebenarnya tuh kita miskin, merasa kurang terus gitu. Tapi jangan juga kita hidup di kaya-kayain, nanti juga berbahaya ya. Itu lebih nanti larinya ke nafsu. Misalnya contohnya sanggupnya kelas ekonomi, tapi karena demi gengsi ya udah saya bisnis lah. Sanggupnya naik busway, tapi karena gengsi akhirnya harus naik taksi gitu. Akhirnya sering melakukan hal-hal yang sesuai nafsu dan gengsi, itu tidak akan berhasil. Itu sifatnya lebih ke ambisi ya. Sedangkan kita tidak boleh ambisi. Kita harus dalam kondisi rileks, tenang. Kalau kita biasa makan di restoran yang mahal, ya kita makan saja di situ. Buat apa kita menyiksa diri makan yang murah ya, padahal kita mampu bayar gitu. Tapi kan lebih hemat, frugal living. Ya sebenarnya ini kan hanya sebagai bentuk manifestasi ya, afirmasi uang ya, bahwa kita harus terbiasa dengan uang banyak, melatih diri kita untuk menjadi kaya, karena merasa kaya itu lebih penting daripada kaya itu sendiri. Karena banyak orang yang sudah kaya tapi tidak merasa kaya. Terakhir deh cerita ya, ada seorang penjual korek api, dia itu mengumpulkan uang selama 5 tahun, lalu dia menggunakan uang itu untuk naik kapal pesiar. Lalu dia beli tiket, beli naik kapal yang besar itu ya, yang biasa di situ ada makanan enak, ada musik klasik ya. Dia naik kapal itu, dia punya tiket ya. Ketika dia membeli tiket, dia minder, dia duduk di pojokan. Nah, kemudian dia hanya makan roti yang dia bawa dari daratan ya, dibawa, dia makan di pojokan. Lalu security ini merasa curiga nih, kenapa nih orang kok makan roti di pojokan? Jangan-jangan dia tidak punya tiket, jangan-jangan dia ini penyusup ya. Begitu didatangi, ditanya mana tiketnya, lalu penjual korek api ini menunjukkan tiketnya. Loh, kamu punya tiket? Iya, saya punya tiket. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam, makan di dalam? Loh, bukankah di sana bayar? Saya tidak ada uang, saya hanya punya uang untuk bayar tiket saja gitu. Tapi saya tidak punya uang untuk makan. Lalu satpam ini ketawa dan mengatakan bahwa ketika kamu punya tiket, kamu punya hak untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di kapal ini.
seperti makan makanan yang ada di sana, kue yang ada di sana, minuman yang ada di sana, bahkan kamu punya hak untuk menikmati musik-musik yang ada di sini. Akhirnya penjual korek api itu langsung, oh, saya baru tahu. Akhirnya dia masuk dan dia makan. Jadi dia punya uang, tapi tidak merasa kaya. Akhirnya muncul minder, ya, masih muncul perasaan minder untuk menggunakan uang tersebut. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu, merasa minder ketika dia masuk ke mall, ya, padahal dia punya uang. Dia minder ketika dia di suatu pesta, ya. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi jangan pernah minder dengan diri kita. Lebih baik kita merasa kaya, tapi karena merasa kaya itu lebih baik dibanding kaya itu sendiri. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa kaya, ya. Tapi banyak orang yang tidak kaya lalu merasa kaya, maka lama-lama dia menjadi kaya sungguhan. Karena dia sudah menanamkan di alam bawah sadar dia bahwa dia itu orang kaya. Mungkin itu saja sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.